Semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita awali dengan sama-sama membaca sholawat tibbil qulub. Ini kalau diperbanyak dalam membaca, ulama kita, guru kita menjelaskan Allah akan selalu menjaga kesehatan kita. Namanya sholawat syifa, sholawat obat, tibbil qulub. Tadi Ananda Imam sudah memimpin dalam doa, tapi enggak ada salahnya kalau kita sama-sama membaca kembali sholawat tersebut. Insyaallah ibu-ibu lagunya hafal ya. Gimana itu awalnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum saya bicara lebih panjang, izinkan saya untuk sedikit mengenalkan diri saya pribadi. Nama Sofyan Daim, asal kelahiran Belitang, satu daerah dengan Pak Hermanderu. Beliau sukunya Kumering, saya sukunya Arab yang di ya, Jawa. Masuk Palembang dari Bujang, masuk kuliah di IAIN tahun 1989. Mungkin sudah lebih 30 tahun saya jadi warga Palembang. Kemudian status sudah ada yang memiliki. Walaupun baru satu yang memiliki. Anak alhamdulillah baru satu. Baru 10 kok, baru satu. Baru 10. Menantu baru 5, cucu nak 4. 3 dan mau 4. Tempat tinggal saya hari-hari di Pak Joujung. Kemudian saya hari-hari ngasuh anak-anak UIN. Ini yang tadi yang imam murid saya ini. Lagi belajar semester 6 ini. Hari apa nak tadi? Hari Kamis ya. Hari Kamis saya ajar Ananda tadi. Terus kami juga punya pesantren Bapak Ibu, ini sekalian promosi. Karena saya pagi ini bicara asbabnya gara-gara saya share pondok saya di berbagai grup. Adinda ya? Nah, Adinda ya. Saya punya pesantren di 3 titik. Kampus A masih satu kelurahan dengan kita,
Bukit Sangkal, tepatnya di dekat Gudang Bulog sini. Iya, itu kampus A. Kampus B-nya di Desa Gasing, tepatnya di belakang Pondok Izzatuna, kampus B. Dan yang kampus C di Kelurahan Sukajaya. Seandainya Bapak Ibu ada anak cucung yang masih di usia SD, SMP, SMA yang kepingin menghafal Al-Quran dan belajar agama, monggo silakan didaftarkan. Ini lagi menerima santri baru 2025-2026. Kemudian itu aja mungkin hari-hari ngurus mahasiswa UIN dan ngurus santri kami. Baik, itu barangkali sekedar biodata saya. Untuk kajian perdana pagi ini saya mengambil sebuah judul, yaitu dahsyatnya janji Allah bagi orang yang bertakwa. Dahsyatnya janji Allah bagi orang beriman yang bertakwa. Orang bertakwa sudah pasti orang beriman, tapi kalau orang beriman belum tentu orang yang bertakwa. Buahnya iman takwa. Takwa itu kalau bahasa awam, sederhananya kemampuan untuk melaksanakan semua perintah Allah dan kemampuan untuk meninggalkan semua larangan Allah. Orang takwa itu orang yang hubungannya kepada Allah secara vertikal baik, hablum minallahnya baik. Dan juga orang bertakwa itu hubungan kepada sesama, kepada keluarga, kepada tetangga, hablum minanas juga harus baik. Ya. Inilah yang menjadi tugas semua kita, ya, hidup di dunia yang sementara, bagaimana kita bisa menjadi mukmin yang bertakwa. Kalau definisi takwa itu diucapkan satu napas tidak habis. Takwa ialah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Simple definisinya. Tapi usaha, ikhtiar untuk menjadi orang yang bertakwa, sangat-sangat sulit. Belum tentu orang tutup usia sudah menjadi orang yang bertakwa. Saya pribadi belum berani mengaku sebagai pribadi yang bertakwa. Tapi kalau berusaha untuk ke sana, iya. Ya. Kita enggak boleh merasa sudah baik. Agama kita menyuruh kita menjadi orang baik, tapi enggak boleh merasa sudah baik. Agama kita menyuruh kita untuk pandai, tapi enggak boleh kita sudah merasa pandai. Agama kita menyuruh kita untuk menjadi orang soleh dan solehah, tapi enggak boleh merasa sudah soleh dan solehah. Ya? Jadi mari kita pergunakan, kita maksimalkan sisa hidup kita ini yang enggak tahu berapa lama lagi untuk terus berusaha menjadi orang yang bertakwa. Sungguh sangat berat menjadi orang yang bertakwa. Barangkali orang mengatakan sulit mencari harta, sulit menjadi orang kaya, tetapi menjadi orang takwa jauh lebih sulit. Mungkin mencari jabatan sulit,
tapi menjadi atau mencari orang baik juga sangat sulit. Dan takwa ini adalah pangkat titel yang paling tertinggi dalam agama kita. Dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari jenis laki dan perempuan. Kemudian kami kembang biakkan kamu menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya untuk saling mengenal. Dan sesungguhnya di sisi Allah yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Yang paling mulia di mata Allah bukan yang kaya, bukan yang titelnya panjang-panjang, bukan yang jabatannya tinggi, bukan yang fisiknya kekar kuat, bukan yang casingnya cantik ganteng, bukan. Tapi yang paling mulia di mata Allah yang paling bertakwa, yang paling bagus imannya, yang paling bagus ibadahnya, yang paling bagus akhlaknya, yang paling berkualitas agamanya. Mereka lah yang paling mulia. Maka bagi yang bertakwa, yang hidupnya serius dalam beragama, yang hidupnya serius dalam menjadi hamba Allah, serius dalam iman, serius dalam ibadah, maka Allah akan memberikan janji yang bukan kaleng-kaleng. Sangat dahsyat janji hamba Allah, hamba beriman yang menjadi mukmin yang bertakwa. Kalau Allah berjanji, pasti Allah tepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mungkin ingkar dengan janjinya. Kita yakin nanti lebih kurang jam 6 atau jam berapa itu akan terbit matahari. Kita yakin janji Allah lebih yakin, lebih pasti daripada terbitnya matahari nanti. Orang beriman yang takwa lebih yakin dengan janjinya Allah ketimbang pastinya matahari akan terbit nanti. Saya ulang, orang beriman yang bertakwa lebih yakin dengan janji Allah daripada terbitnya matahari nanti pagi, nanti jam 6 nanti. Apalagi dengan janjinya pejabat. Orang kalau berharap dengan makhluk, berharap dengan manusia, berharap dengan pejabat, siap-siap untuk kecewa. Tapi kalau kita berharapnya kepada Allah, Allah tidak akan mengecewakan. Itu ya Bu ya, Pak ya, jangan banyak berharap kepada makhluk. Jangan banyak berharap kepada manusia. Termasuk jangan banyak berharap kepada para pejabat kita. Berharaplah kepada Allah saja. Lewat apa? Lewat iman dan amal soleh. Lewat ketakwaan. Nah, janji Allah bagi orang yang bertakwa ini Allah infokan ya di berbagai surat dan juga hadis, di antaranya nanti bisa jemaah lihat di surat At-Tolaq ayat 2, 3,
4, 5, dan di surat Ali Imran ayat 133, dan di surah Ad-Dukhan ayat 51 sampai 57. Itu janji-janji Allah bagi orang yang bertakwa. Mari kita bahas dari surah At-Talaq. Allah berfirman di surah At-Talaq ayat 2, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Itu ayat yang kedua. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, takwa dengan sebenar-benar takwa, bukan takwa-takwaan, ya, takwa dengan sebenar-benar takwa, tanpa maksiat. Kadang orang itu rajin ibadah, rajin maksiat, itu bukan bertakwa itu. Bertakwa itu beramal soleh, ya, tanpa dicampur dengan keburukan. Rajin beramal soleh kok rajin beramal salah, ya, bukan orang bertakwa, Bapak Ibu. Rajin beramal soleh tanpa dicampur dengan keburukan, dengan dosa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari problemnya. Siapa, Bapak Ibu, hidup ini yang tidak punya problem? Orang kaya ada problem, orang buntu apalagi, ya. Pejabat, oh paling banyak masalah itu pejabat. Yang tidak pejabat juga ada masalah, ya. Ustadz banyak masalah, jamaahnya sama, ya. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya masalah, dan itu memang Allah yang memberi masalah. Maka ciri indikator orang bertakwa dalam menghadapi masalah semakin mendekat kepada yang memberi masalah. Jangan seperti anjing dilempar batu. Anjing dilempar batu melihat batunya, bukan melihat siapa yang melempar. Orang beriman diberi batu, contoh ya, tamsil ya, diberi masalah, diberi problem, diberi ujian, lihat siapa yang memberi problem, siapa yang memberi ujian. Apa maunya Allah dari hambanya? Maunya Allah dari hambanya ketika diberi masalah, bangun hubungan yang harmonis, bangun hubungan yang baik kepada Allah lewat ketakwaan. Kalau kita diberi masalah, semakin rapat, semakin mendekat kepada Allah, enggak lama lagi Allah akan memberi solusi. Orang kaya masalahnya bukan uang, Bapak Ibu. Orang miskin mungkin masalahnya, problemnya keuangan. Orang kaya ada, pejabat ada, pokoknya semua kita pasti punya masalah. Termasuk yang ngomong ini, termasuk yang ceramah ini. Banyak problem, cuman jangan diceritakan kepada manusia. Kita punya problem, kita punya masalah, curhatnya kepada Allah lewat ibadah, terutama di jam-jam sepi, jam 3, jam 2, jam 4 minimal, paling siang jam 4. Semakin banyak masalah, semakin kuat ibadah tengah malam. Enggak lama lagi nanti
problem akan Allah beri solusi. Tapi kalau kita punya problem kok semakin jauh dari Allah, oh semakin runyam, semakin ruwet. Akhirnya gantung diri, minum baikun sayang. Itulah orang yang gak lulus diberi ujian oleh Allah. Dikira dengan bunuh diri habis masalah. Oh, masalah baru. Makanya kadang ada nggak setuju saya dengan kalimat kalau ada orang meninggal, ya, almarhumah telah berada di peristirahatan yang terakhir. Apa iya Bapak Ibu di sana istirahat dengan tenang? Apa iya orang yang mati dikubur istirahat? Enak saja bilang. Tergantung takwa atau tidak. Kalau takwa, insya Allah sebagai taman-taman surga, alam barzahnya. Kalau di dunia banyaklah iri, dengki, jahat mulut, jahat hati, suka mencaci orang, ghibah orang, fitnah orang, malas ibadah, jarang ke masjid. Oh, bukan istirahat Bapak Ibu. Saro di sana. Tolong diralat kalimat tersebut, ya. Tapi kalau kita mendoakan juga baik, ya, kita doakan. Ini janji Allah yang pertama ya Pak ya. Setiap punya problem, kalau kita bertakwa pasti cepat atau lambat ada jalan keluar. Yang kedua, janji Allah bagi yang bertakwa, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tanpa dinyana-nyana, tanpa disangka-sangka. Inilah rezeki hanya Allah berikan bagi mukmin yang bertakwa. Ya, rezeki yang tanpa diprediksi, tanpa diduga, di luar matematika otaknya. Kalau pedagang, pegawai negeri udah tergambar hasilnya sekian per hari, kalau pedagang per minggu, per bulan, petani bisa matematika dihitung-hitung sekian panen hasilnya. Apalagi pegawai negeri rutin tiap awal bulan tergambar. Tapi bagi mereka yang bertakwa apapun profesinya, maka Allah akan ngunjuk rezeki di luar matematikanya, di luar dugaannya. Tahu-tahu ada saja. Tahu-tahu ada saja. Jadi rezeki yang tanpa diduga hanya Allah beri kepada orang beriman yang bertakwa. Tidak diberi kepada orang beriman yang maksiat. Yang ketiga, janji Allah bagi orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan seluruh urusannya menjadi yusra, mudah. Kadang orang ada problem, ada masalah, bingung gimana solusinya. Ya. Ada solusi tapi syaratnya sangat berat untuk menjalankannya. Tahu ini solusinya, tapi kok sangat berat ya. Nah, bagi yang bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan mudahkan seluruh pekerjaannya. Seluruh urusannya menjadi gampang. Kata sulit, kata berat, kata payah, kata enggak mungkin, itu bahasa manusia. Enggak berlaku untuk Allah. Ya, bagi Allah hanya ada mudah, gampang, mungkin. Tidak berlaku untuk Allah sulit, berat, enggak mungkin. Itu enggak berlaku untuk Allah. Maka orang bertakwa ya selalu ya mengandalkan Allah ya agar urusannya menjadi mudah. Orang bertakwa tidak mengandalkan otak kepandaiannya. Orang bertakwa tidak mengandalkan kekuatan fisiknya. Orang bertakwa tidak mengandalkan hartanya. Orang bertakwa tidak mengandalkan jabatannya. Orang bertakwa tidak mengandalkan orang tuanya, keluarganya. Orang bertakwa hanya mengandalkan Allah saja dalam menghadapi hidup. Jadi kalau kita masih mengandalkan bergantung kepada kekuatan fisik, bergantung kepada kepandaian otak, bergantung kepada bosnya, jabatannya, dan seterusnya makhluk, itu bertambah susah nanti. Bertambah susah. Jadi begitu Pak ya. Kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, Allah langsung turun. Ya. Allah terlibat dalam urusan kita. Dan kalau Allah sudah terlibat dalam urusan kita, akan gampang, akan mudah, ya, akan gampang, akan mudah. Kemudian yang keempat, janji Allah, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapus, Allah akan lebur, Allah akan ampunkan kesalahan kita. Jadi kita Bapak Ibu sebetulnya makhluk yang banyak dosa. Ya, siapa di antara kita yang enggak punya dosa? Ya. Bapak, Ibu, saya manusia tempatnya ya salah, tempatnya lupa. Tapi ingat, bagaimanapun banyaknya dosa kita, bagaimanapun besarnya dosa kita, kalau kita mau minta ampun kepada Allah, pasti Allah mengampunkan. Bertaubat disegerakan, ya, segera bertaubat, segera beramal soleh. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu, amal soleh itu bisa menghapus keburukan. Lewat bertakwa kepada Allah, maka dosa kita pasti akan ampunkan. Sebesar-besarnya dosa manusia, tapi masih ada pengampunannya. Suatu hari di zaman Nabi pernah ada seseorang yang suka mencuri kain kafan setiap ada orang yang meninggal. Ya.
Akhirnya suatu hari akan melepas kain kafan, ya, udah digali. Kebetulan itu jenazah seorang wanita perawan, timbul nafsunya, akan dijamah. Izin Allah, itu jenazah bisa bicara. Wahai fulan, alangkah teganya engkau. Aku sudah dimandikan, aku sudah diwudukkan, kok engkau akan menjamahku? Ketika sebelum sampai tangannya ke kulit jenazah itu, karena jenazah itu bisa ngomong, langsung dia meloncat ke atas, dikembalikan lagi. Dan dia menangis sejadi-jadinya, ya, sebagai tanda menyesal, dan menangis meraung-raung, menaburi kepalanya dengan pasir dan mencari Nabi untuk bertaubat. Setelah ketemu taubat, setelah ketemu Nabi, ya Rasul, aku adalah orang yang zalim, orang yang besar dosanya. Apakah ada peluang Allah mengampunkan dosaku? Ada, wahai umatku. Ada, wahai sahabatku. Tidak mungkin, kata dia. Mungkin. Tidak mungkin, wahai Nabi, aku diampuni. Mungkin diampuni. Terus mendesak Nabi, ya, tetap nggak mungkin dia bilang begitu kepada Nabi. Begitu seriusnya orang itu mengatakan tidak mungkin Allah mengampuni dosanya, Nabi ingin bertanya, ya fulan, dosa apa yang kamu kerjakan sehingga kamu bilang gak mungkin. Baru setelah Nabi bertanya dosa apa, dia mengaku, wahai Nabi, saya selama ini punya pekerjaan, setiap ada orang yang dikebumikan, ketika sudah pulang yang mengantar saya gali itu kuburan. Saya lucuti kain kafannya, lalu saya jual kain kafannya. Berapa tahun kamu punya kerja seperti itu? Sudah 5 tahun, wahai Nabi. Terus kali yang terakhir, wahai Nabi, saya akan lucuti jenazah, ternyata itu jenazah wanita yang cantik. Saya timbul birahi untuk saya setubui, tapi sebelum saya menyentuh tubuhnya, dia bisa ngomong. Teganya kamu akan menyentuh tubuhku, aku sudah dimandikan, aku sudah diwudukkan. Langsung, wahai Nabi, saya takut, saya kembalikan, saya uruk. Lalu saya menangis dan mencari engkau, ya Rasul. Nabi begitu mendengar cerita dia seperti itu, langsung meninggalkan orang itu. Saking Nabi juga sangat marah. Enggak pernah ada sahabat yang melapor, ya, mengaku dosa-dosanya sebesar dosa orang ini. Pernah Nabi laporkan, menerima laporan dari sahabat yang lain, ya Rasul, aku ini cinta Islam, cinta engkau, cinta Allah, tapi aku belum bisa meninggalkan judi. Gak apa-apa, kata Nabi. Belum bisa meninggalkan mabuk. Gak apa-apa, kata Nabi. Belum bisa meninggal zina. Gak apa-apa, kata Nabi. Tapi sekarang kamu jangan bohong. Itu ya, pesan Nabi ya. Nabi hanya titip, mulai sekarang kamu jangan bohong. Ya, Nabi juga menerima laporan orang yang zina sehingga hamil. Ya Nabi, hukumlah saya, aku berbuat zina. Kamu bunteng ya Bu? Iya, nanti aja nunggu setelah kelahiran. Orang dulu Bapak Ibu kalau berbuat salah lapor.
melapor ke Nabi minta dihukum. Gimana Pak, Bu, orang sekarang? Ada enggak orang yang berbuat salah melapor ke polisi? Jarang. Udah ketahuan, udah ketangkep, malah ngelak. Alangkah jauh perbedaan iman umat sekarang dengan iman orang dahulu. Tapi Nabi ketika menerima laporan pendosa yang terakhir, sampai Nabi meninggalkan orang itu, saking luar biasa ya dosa orang itu. Profesi kok mencuri kain kafan sampai 5 tahun loh. Luar biasa ini. Nah, ketika Nabi melengos meninggalkan orang itu, Allah menegur Nabi lewat Jibril. Katakan Jibril ke Nabi Muhammad, aku atau dia yang punya ampunan itu? Gitu ya. Muhammad, kata Jibril, kata Allah, terimalah dia. Dia sudah payah-payah ya berangkat mencari kamu untuk taubat. Ya. Allah atau kamu yang punya hak untuk mengampunkan dosa hamba? Allah sudah nerima taubat dia, kenapa engkau tolak? Ternyata walaupun Nabi pernah diingatkan oleh Allah, ya, pernah Nabi ditegur oleh Allah. Jangan begitu. Ini poin pentingnya adalah kita kalau merasa punya dosa, tetaplah prasangka yang baik kepada Allah. Sebesar-besar dosa manusia, ampunan Allah jauh lebih besar. Selama nyawa masih di kandung badan, masih diterima tobat kita. Maka bagi orang yang ingin bertobat dari dosanya, yuk kita bertakwa. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah dijauhi. 3 syarat tobat. 1, menyesal. Ya, bertobat harus menyesal. Kalau enggak menyesal, malah bangga semua ya perbuatan yang buruk sudah pernah ku kerjakan. Malah bangga, malah menceritakan dengan kawan, itu belum taubat namanya. Taubat syaratnya harus menyesal dalam hati, nggak usah diceritakan aib kita kepada wong lain. Allah sudah merahasiakan, kok kita ceritakan? Jangan menceritakan dosa kita dengan wong lain, rahasiakan. Dan kita pun nggak boleh menghibah, menceritakan dosa kawan kita. Ghibah itu dosa besar Bapak Ibu, nggak boleh, apalagi fitnah. Yang kedua, syarat tobat ialah berjanji tidak akan ulangi lagi. Dan yang ketiga, hijrah, artinya meninggalkan kondisi yang tidak baik, berpindah ke kondisi yang lebih baik. Kebaikan dikerjakan, keburukan ditinggalkan. Nah itu Pak ya, itu janji Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapus semua dosa-dosanya. Terakhir, ini sengaja nggak dikasih waktu bertanya. Nanti kalau bertanya saya nggak bisa jawab nanti. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun. Ad-Dukhan 5152. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di tempat yang aman,
fi jannati wa uyun, di taman-taman dan di mata air. Artinya jannah itu, surga itu taman, Bu. Orang yang bertakwa Allah akan janjikan masuk jannah. Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Surga itu indah, surga itu megah, luar biasa janji Allah. Hajat di dunia, hajat di akhirat akan Allah berikan. Itu barangkali untuk kajian perdana ini. Apa perdana dan yang terakhir saya nggak tahu. Makasih perhatiannya Bapak Ibu. Silakan. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah betul-betul menginspirasi kita semuanya di sini dan memberikan suatu motivasi yang kuat bagi kami semuanya. Tapi ada yang perlu saya minta klarifikasi juga ya, bahwa memang kita ini keinginan kita, niat kita memang sangat ingin do the best istilahnya ya, yang bertakwa itu. Tetapi ya memang setiap manusia tadi disebutkan juga tidak luput daripada kesalahan dan kekurangan. Innal insanu la yahlu anil khuta'i wan nisan. Bahkan Nabi Adam pun pernah melanggar perintah Allah, ya. Tapi memang Nabi Adam dijaga, bahkan nabi-nabi dijaga. Nah, yang saya tanyakan itu, apakah di zaman sekarang ini masih banyakkah yang tingkatannya bertakwa? Artinya tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun juga, dan juga tidak pernah dan juga melaksanakan segala perintah Allah. Itu inti daripada takwa tadi. Karena sepengetahuan saya bahwa yang bertakwa itu tingkatan-tingkatan memang ya, kalau Nabi memang sudah mendapatkan suatu perlindungan dari Allah. Kemudian wali-wali Allah yang memang tidak pernah melakukan kesalahan dan menjalankan perintah Allah. Pengetahuan saya wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu tidak ada lagi. Kemudian orang-orang yang diberi karomah, itu para ulama-ulama besar. Nah sekarang ini ya termasuk ya namanya ulama yang apa-apa itu banyak yang korupsi, banyak juga yang bergibah, banyak juga yang memfitnah, bahkan saling menyalahkan. Apakah ini juga merupakan tanda-tanda dunia kiamat? Sering saya tanyakan, dunia ini mau kiamat kayaknya hampir di belahan dunia, bukan saja di Indonesia. Orang-orang yang dia tingkatannya sudah berpendidikan agama, tapi belum tentu bertakwa. Nah, apakah godaan iblis itu sekarang ini sudah luar biasa juga, ya, bisa menggoda umat Nabi Muhammad ini? Apakah bagaimana? Terima kasih. Ya, sebetulnya Pak, takwa itu sangat pribadi ya Pak ya. At-taqwa hahuna kata Nabi. Takwa itu di sini. Jadi kita memang nggak bisa menilai ya takwanya orang lain. Ya. Bahkan dalam agama kita Pak, itu dianjurkan untuk husnuzon, baik sangka kepada semua manusia. Itulah ciri orang yang takwa, orang yang selalu prasangka baik kepada semua manusia, apalagi sesama saudara kita muslim.
Jadi orang yang bertakwa itu enggak sempat, enggak ada waktu untuk mencari-cari aib kekurangan wong lain. Kalau masih sibuk mencari aib kekurangan wong lain, belum menjadi orang yang takwa. Sibukkan dengan urusan diri sendiri. Ibu, kalau lesan kita sibuk baca Quran, sibuk zikir, enggak sempat untuk ghibah, enggak sempat untuk mencaci, enggak sempat untuk marah-marah. Maka sibukkan lesan untuk yang baik. Sibukkan mata untuk melihat Al-Quran, melihat kebaikan, agar enggak sempat untuk melihat keburukan wong lain. Sibukkan telinga untuk mendengar Al-Quran dibacakan, ya, mendengar ilmu-ilmu, biar enggak sempat mendengar keburukan. Walhasil kalau orang selalu menggunakan tubuhnya, waktunya, umurnya sibuk dengan kebaikan, maka enggak sempat untuk tubuh melakukan keburukan. Masing-masing kita, yuk, mulai dari diri sendiri. Enggak usah menunggu baiknya pemimpin kita. Enggak usah menunggu baiknya tetangga kita. Dimulai dari diri sendiri. I'da binafsih wa ghairiha. Ajak dirimu sendiri, baru orang lain. Insya Allah kalau semua umat sibuk untuk islah, perbaikan ke dalam, nanti lama-lama umat ini akan ada perbaikan. Jadi memang ya tanpa menyebut oknum Pak ya, tanpa menyebut nama, memang secara umum, secara global kondisi zaman ya seperti inilah. Nabi itu seperti sumber cahaya, Bapak Ibu. Maka orang yang dekat sumber cahaya, terangnya sangat hebat. Semakin jauh orang dari sumber cahaya, semakin redup. Maka sahabat Nabi, orang yang dekat dengan sumber cahaya, maka ketakwaan mereka enggak ada generasi kapanpun yang bisa menandingi ketakwaan para sahabat. Semakin kesini zaman, semakin jauh umat dari agama, semakin jauh umat dari takwa. Tapi itu jangan putus asa. Walaupun zaman memang sudah Allah setel, akan semakin rusak, kita jangan melok. Biar uang yang rusak, kita jangan ikut rusak. Zaman sudah gila, tapi kita jangan ikut gila. Itu barangkali komentar saya. Terima kasih Ustaz. Saya ingin bertanya kelanjutan kisah setelah Rasul meninggalkan sahabat yang ngaku dosa besar tadi. Terus diperingat oleh Allah, malaikat Jibril. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul itu? Karena bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang dilakukan Rasul itu memang dibikin oleh Allah untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ada yang kisah menarik sekali. Rasulullah itu kalau sholat malam mungkin sejak pukul 1 sampai menjelang subuh, sedangkan kegiatan Rasul banyak sekali. Rasul itu sangat capek fisiknya, lelah sekali. Lalu Rasul pesan kepada Bilal, wahai sahabatku Bilal yang sering adzan itu, aku tak istirahat sebentar ya, tidur nanti aku dibanguni ya. Oh ya Rasul, tidurlah. Ternyata Bilal yang bisa tadi ikut ngantuk juga tertidur dia. Bilalnya ikut tertidur sampai dibangunkan oleh sinar matahari. Mungkin lebih dari jam 6 ini ya. Iya. Baru Rasul bangun, lihat loh, Bilal tidur juga. Tidur semua. Lalu berdoa mengqadha salat subuhnya. Jadi itu menjadi pelajaran bahwa kalau kita tertidur itu tidak kena hukum, lalu maka setelah bangun di luar waktu salat mengqadha. Nah, kisah tadi dibikin oleh Allah, Rasul itu meninggalkan pengakuan betapa dosanya pemuda tadi. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul setelah
diperingatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril tadi Ustaz. Menarik ini kisah ini. Betul. Terima kasih. Ya. Ya Pak, itu tambahan ya, luar biasa itu. Ya. Baik. Enggak boleh dikomentari. Ya, ya. Silakan. Masih lama? Setelah itu? Ya. Oh iya iya iya. Betul. Jadi setelah Jibril mengingatkan Nabi agar jangan begitu, akhirnya Nabi baru nemui lagi umatnya. Ya sudah kalau begitu ya, taubatlah sungguh-sungguh dan jangan pernah diulangi. Gitu ya. Artinya begitu, dosa sebesar apapun kalau bertaubat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Ya. Itu barangkali. Ya, ada lagi? Mungkin dari ibu-ibu ada yang tanya? Ibunya, boleh silakan gantian. Silakan. Gantian. Ibu Jalil. Pertanyaannya jangan Silakan. yang berat Bu ya, yang ringan-ringan saja. Tidak, Ustaz. Sederhana pertanyaannya. Pertama, terima kasih Ya. ilmu yang telah diberikan kepada kami. Nah, masalah bertakwa. Bertakwa yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Sedangkan kita sudah melaksanakan rukun Islam. Terus yang saya tanyakan ini Ustadz, adakah kunci kita akan lebih disayang sama Allah? Kuncinya Ustadz, ya, Iya. agar kita bisa disayang Allah di saat-saat umur telah menjelang senja seperti ini. Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung, ada lagi? Ya, langsung Ustaz. Iya, boleh. Biar tuntas ibu-ibu ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali, terima kasih Ustadz atas Iya kesempatannya. Bu. Kita sudah tahu ya, janji Allah itu pasti benar kepada orang-orang yang bertakwa yang dikatakan Ustadz tadi dari dalilnya. Nah, pada era sekarang yang kata Pak Subur tadi, kita itu kayaknya pengen cepet, doa itu pengen dikabulkan, sehingga mungkin setan itu datang ya Tad, untuk menjadikan sesuatu itu pengen cepet, sehingga melalui perantara, melalui pejabat, ngasih duit lah, na'udzubillah ya Tad ya. Nah itu apakah kita termasuk masih bertakwa kepada Allah? Pakai sogok-sogok dunia sekarang kayaknya Tad, yang terjadi, fenomena yang kita rasakan pada zaman sekarang. Karena kita kan ada setan ya Tad ya, yang membisikkan selalu was-was, pengen cepet sesuatu itu bisa kita raih. Terima kasih. Masihkah kita tergolong orang yang takwa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, benjamannya pagi ini sangat menarik sekali mengenai takwa. Ya, kami sebagai ibu-ibu ini rasanya bagaimana yang dikatakan takwa itu sebenar-benar takwa. Seperti kami ibu-ibu ini rasanya semuanya sudah melaksanakan. Takwa itu saya rasa bukan hanya di lingkungan iman dan Islam kepada Allah saja. Ya, antara lain sebagai makhluk hamba Allah tentunya bermasyarakat di lingkungan rumah tangga dan lingkungan lain-lainnya. Nah, menurut saya apakah takwa itu semudah itu kita sebutkan takwa? Jadi bagaimana yang dikatakan sebenar-benar takwa bagi umat yang beragama khususnya agama Islam, dan bagaimana caranya supaya kita bisa meraih takwa itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bu ya, nanti saya nggak bisa jawab nanti. Ya, jawab dulu Ustaz. Saya jawab 1 dan 3 dulu ya, itu agak berkaitan. 1 dan 3. Ya. Ibu pertama dan ketiga ya. Di surat
Ali Imran 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan hai Muhammad, Nabi kita suruh engkau ya mengaku cinta Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Kalau kita merasa mengaku aku cinta Allah, maka ikutilah Nabi. Maka yuhibbukumullah. Maka kalau umat mengikuti kehidupan Nabi, Allah pun akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi syarat mendapatkan cinta Allah, ikut Nabi, ikut ajaran Nabi. Prinsip kita beragama, Bapak Ibu, melok baik. Nabi sholat, ikut sholat. Nabi zakat, ikut zakat. Nabi puasa, ikut puasa. Nabi haji, ikut haji. Prinsip kita beragama, sami'na wa ata'na. Siap dengar, siap taat. Apa yang menjadi ajaran Nabi, kita meloi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi teladan yang baik. Jadi kalau ibu ingin dapat cinta Allah, ikut ajaran Nabi. Pelajari ajaran Nabi Muhammad Islam. Nggak bisa dipisahkan, beragama harus pakai ilmu. Kalau mengaku cinta Allah, cinta Nabi, cinta Islam, maka rajinlah menimba ilmu agama. Agama butuh ilmu, supaya benar dalam mengamalkan agama, modalnya ilmu. Terus ibu lanjutkan. Kalau ada pengajian rutin mingguan, ya, bulanan, kali-kali ngundang saya di sini untuk majelis ibu-ibu ya, biar apa yang saya tahu berbagi. Semakin matang, semakin banyak ilmunya, maka insya Allah semakin bagus agamanya. Jadi ya kita harus takwa. Caranya apa yang sudah kita ketahui tentang kebaikan, amalkan. Ibu jangan merasa sudah baik. Aku ini sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji. Ya masih banyak yang lain, Bu. Takwa itu bukan hanya ibadah vertikal, ritual. Takwa itu dengan laki jangan melawan. Kalau rajin pengajian, rajin tahajud, rajin puasa sunat dengan laki galak membentak, belum takwa itu. Kena kan? Kadang rajin pengajian, rajin tahajud, tapi laki melawan. Ya. Kata-kata masih keras, masih kasar, masih merengut. Belum taat. Belum takwa. Lapangan takwa itu luas, Bu. Dengan tetangga jangan jahat. Ya. Dengan anak jangan marah-marah. Dengan suami juga bapak, dengan bini jangan kasar. Rajin ke masjid dengan bini kasar. Belum takwa juga. Semua saya cemas ini ya. Sulit, jangan dipahami takwa hanya rajin sholat, rajin ngaji. Bukan, itu bagian takwa. Tadi udah aku sampaikan di awal. Takwa itu hubungan kepada Allah bagus, hubungan dengan sesama juga harus bagus. Ya, rukun Islam yang 5 itu hubungan kepada Allah, Bu. Ya, jadi masih banyak PR kita. Takwa itu bukan hanya di masjid,
di kantor jangan korupsi. Ya, takwa juga di sana. Ya, jangan telat masuk kantor. Takwa itu juga di pasar, jangan ngurangi timbangan. Jangan bohong. Ya. Oh, sangat luas lapangan takwa itu ya. Terus selain casing ya, bentuk-bentuk aktivitas kebaikan dalam fisik, juga takwa di sini juga. Hati jangan iri, jangan dengki. Jangan dendam. Jangan buruk sangka. Ya. Ada sahabat Nabi yang ketika datang ke pengajian telat. Nabi bersabda dengan yang sudah hadir, entar lagi kita akan melihat sosok orang yang ahli surga. Muncul orang itu. Besok dia telat lagi. Nabi juga sama berkata, entar lagi kita akan melihat orang yang ahli surga. Dia masuk. Orang kemarin juga sampai 3 kali Nabi meninfokan orang itu ahli surga. Maka sahabat yang datangnya dari awal penasaran, ingin mencari tahu bagaimana sih amalannya. Kok Nabi menghabarkan 3 kali dia ahli surga. Akhirnya suatu hari dia ke rumah dia dengan drama begini, kawan, bolehkah aku nginap di rumahmu 3 hari? Aku berbalas sama bini aku. Padahal niatnya untuk melihat seperti apa ibadahnya. Hari pertama tahajud dia jam 4 bangun. Malah duluan tamunya jam 3. Hari kedua juga jam 4 bangunnya. Ya. Tamu udah jam 2 bangun. Hari kedua dia berpikir, mana sih kehebatan ibadahnya orang ini biasa-biasa. Sampai malam ketiga tidak menemukan kehebatan ibadahnya yang punya rumah. Bingung dirinya. Ibadah cak ini kok dia dibilang ahli surga. Akhirnya penasaran, akhirnya ngomong, wahai teman, maafkan saya. Saya nginep di rumahmu, sebetulnya saya bukan berbalas sama bini aku. Lalu kenapa kamu nginep di sini? Aku begini ceritanya. Tempo hari waktu ke masjid kamu kan telat 3 kali ya. Nabi ngomong sama kami. Entar lagi kita akan melihat penghuni surga. Kamu orangnya. Kamu orangnya. Aku penasaran seperti apa sih ibadah kamu kok Nabi menjanjikan kamu ahli surga. Setelah saya teliti, malam pertama biasa-biasa, malam kedua biasa-biasa, sampai malam ketiga nggak ada yang luar biasa ibadah kamu. Apa sih hebatnya kamu? Oh, kata yang punya rumah, mungkin segi ibadah saya biasa-biasa, nggak luar biasa, tapi mungkin hatiku nggak kayak hatimu, mungkin ya. Apa hatimu kawan? Aku ini kawan yang punya rumah nggak pernah punya rasa dengki, benci kepada semua umat Islam. Ayo ibu, masih nggak ada benci sama kawan? Ayo bapak, ada nggak rasa serik, dongkol? Masih punya kita. Itu takwa itu bu. Jadi agama mendandani perbuatan fisik dan mendandani hati juga. Hati harus baik. Jangan sampai casingnya ahli ibadah tapi hatinya jelek. Jangan. Ini yang kecolongan di antara kita. Banyak orang rajin ibadah tapi hatinya masih jahat, masih dengki, masih ujub, masih riak, masih dendam. Ini yang susah untuk memperbaiki. Makasih. Ya Pak Ustadz, mungkin apa? Cukup. Sudah masuk waktu suruk. Oke ya? Ya. Mohon tutup doa Ustadz. Oke. Ibu yang kedua tadi nanti saya jawab kalau ibu ngundang saya lagi ya. Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim
wa barik lana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang lama maupun dosa yang baru, dosa yang kami kerjakan dengan sengaja maupun dosa yang kami kerjakan tanpa sengaja, dosa yang kami ketahui maupun dosa yang tanpa kami ketahui. Ya Allah, juga ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan hidup kami, dosa anak cucu kami, dosa zuriat kami, dosa para guru kami, ulama kami, para pemimpin kami, dan dosa semua umat Islam, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma ja'alna min ibadikas sholihin, jadikan kami hamba-Mu yang soleh. Allahumma ja'alna min ibadikas syakirin, jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur. Allahumma ja'alna min ibadikas syakir, min ibadikas sabirin, jadikan kami hamba-Mu yang bersabar. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin, jadikan kami hamba-Mu yang ikhlas dalam beramal. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin, jadikan kami hamba-Mu yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah.